Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Saya Ijot dan senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Di usia yang semakin matang, menjaga kesehatan itu jadi prioritas nomor 1 ya kan? Apalagi kalau sudah menyangkut kenyamanan bergerak, wah, itu penting banget. Kita semua pasti pengen tetap aktif, bisa jalan-jalan, berkumpul sama cucu, tanpa ada rasa nyeri atau kaku di kaki dan sendi. Nah, salah satu kunci utama untuk itu semua adalah pola makan. Apa yang kita konsumsi sehari-hari punya dampak besar, loh, buat tubuh kita. Terutama buat para lansia, yang metabolismenya mungkin sudah sedikit berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang sebaiknya dihindari oleh lansia, karena bisa melemahkan kaki dan sendi. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, buah kan identik dengan sehat, penuh vitamin, serat, dan lain-lain. Tapi ternyata, nggak semua buah itu cocok untuk semua kondisi. Apalagi kalau kita bicara soal kesehatan sendi di usia lanjut. Ada beberapa jenis buah yang, kalau dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu, justru bisa memicu peradangan atau masalah lain yang bikin kaki dan sendi jadi nggak nyaman. Ini informasi penting banget, jadi pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Kita akan kupas tuntas 7 jenis buah yang perlu diwaspadai. Bukan berarti buah-buahan ini jahat secara mutlak, tapi ada kandungan tertentu di dalamnya yang perlu kita perhatikan, terutama bagi para lansia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih bijak dalam memilih asupan sehari-hari, dan tentunya, agar kaki dan sendi kita tetap kuat, sehat, dan bebas dari rasa sakit. Jadi, siap untuk mendapatkan informasi berharga ini? Yuk kita mulai pembahasannya. Jangan lupa siapkan catatan kalau perlu, karena ini menyangkut kesehatan kita semua. Oke, buah pertama yang masuk dalam daftar waspada kita adalah jeng-jeng-jeng. Durian. Siapa sih yang nggak kenal sama buah yang satu ini? Baunya khas, rasanya legit, banyak banget penggemarnya. Saya sendiri juga suka, jujur aja. Kadang kalau lagi musim, godaannya itu luar biasa. Tapi teman-teman, khususnya para lansia, kita perlu ekstra hati-hati nih sama si raja buah ini. Di balik kelezatannya yang melegenda itu, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait kesehatan sendi. Masalah utama dari durian ini adalah kandungan gulanya yang tinggi banget. Kita tahu kan, gula itu kalau berlebihan nggak baik buat tubuh. Nah, buat sendi, gula berlebih ini bisa memicu atau memperparah peradangan. Bayangin aja, sendi kita itu kan kayak engsel pintu, kalau ada karat atau peradangan, pasti geraknya jadi nggak enak, sakit, kaku. Gula ini bisa jadi salah satu pemicu karat itu tadi. Jadi, meskipun rasanya enak banget, kandungan gula dalam durian ini benar-benar perlu jadi perhatian serius. Apalagi kalau kita sudah punya riwayat masalah sendi sebelumnya. Nggak cuma gula, durian juga punya kandungan lemak yang cukup tinggi. Kelebihan kalori dari gula dan lemak ini bisa berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan kita tahu, berat badan berlebih, itu jadi beban ekstra buat lutut dan sendi-sendi lainnya. Buah kedua yang perlu kita waspadai adalah nangka. Nah, nangka ini juga buah yang populer banget di Indonesia ya. Bisa dimakan langsung pas matang, rasanya manis legit, atau diolah jadi gudeg kalau masih muda, jadi campuran es buah juga enak. Pokoknya buah serbaguna deh. Tapi, sama seperti durian, di balik kelezatan dan fleksibilitasnya itu, ada catatan penting nih buat para lansia terkait kesehatan sendi. Terutama nangka yang sudah matang dan manis itu loh. Penyebab utamanya, lagi-lagi, adalah kandungan gula yang tinggi. Nangka matang itu, manisnya kan khas banget. Nah itu karena kandungan gulanya memang melimpah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, asupan gula berlebih itu musuh besar buat sendi. Gula bisa memicu proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Kalau sendi kita sudah ada bibit-bibit peradangan, misalnya karena osteoartritis atau kondisi lain, konsumsi gula tinggi dari nangka ini bisa bikin peradangannya makin menjadi-jadi. Jadi selanjutnya, buah ketiga yang perlu kita perhatikan adalah mangga. Tapi ada tapinya nih, yaitu mangga yang sudah terlalu matang. Siapa sih yang bisa nolak mangga? Apalagi mangga harum manis, Indramayu, atau gedong gincu. Rasanya manis, segar, aromanya juga khas banget. Mangga ini memang salah satu buah favorit banyak orang, termasuk saya. Tapi, ada satu hal yang perlu kita cermati, khususnya buat para lansia yang peduli sama kesehatan sendi tingkat kematangan mangga. Jadi begini, teman-teman, saat buah mangga semakin matang, kandungan gulanya itu juga ikut meningkat drastis. Mangga yang masih sedikit mengkal atau pas matangnya, mungkin kandungan gulanya masih oke lah ya.
Tapi, kalau sudah terlalu matang, yang kulitnya mungkin sudah mulai keriput, dagingnya jadi lembek banget, dan rasanya manis sekali. Nah, itu dia yang perlu diwaspadai. Gula yang terkonsentrasi dalam mangga super matang ini bisa jadi masalah buat sendi kita. Kenapa begitu? Mekanismenya mirip dengan buah-buah sebelumnya yang tinggi gula. Gula berlebih dalam darah bisa memicu lonjakan insulin, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan resistensi insulin, serta meningkatkan kadar senyawa pro-inflamasi dalam tubuh. Senyawa-senyawa inilah yang bisa menyerang sendi kita, menyebabkan rasa nyeri, kaku, bahkan bengkak. Buah keempat dalam daftar kita adalah anggur. Nah, anggur ini kan sering dianggap sebagai buah yang sehat ya. Bentuknya kecil-kecil, gampang dimakan, rasanya juga macam-macam. Ada yang manis, ada yang sedikit asam. Banyak yang suka ngemil anggur karena praktis. Anggur juga dikenal mengandung antioksidan, salah satunya resveratrol, yang katanya bagus buat kesehatan jantung dan anti penuaan. Tapi, tunggu dulu, ternyata ada sisi lain dari anggur yang perlu diwaspadai oleh para lansia, terutama terkait sendi. Salah satu yang sering disebut adalah resveratrol itu tadi. Meskipun punya banyak manfaat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam dosis tinggi atau pada individu tertentu, resveratrol ini justru bisa berinteraksi dengan obat-obatan pengencer darah, atau bahkan mempengaruhi kondisi sendi. Tapi, ini mungkin kasusnya lebih spesifik ya. Yang lebih umum menjadi perhatian dari anggur, terutama varietas yang manis, adalah kandungan gulanya. Ya, lagi-lagi kita kembali ke masalah gula teman-teman. Anggur, apalagi yang jenisnya manis seperti anggur merah atau hitam tanpa biji yang sering kita temui, itu kandungan fruktosanya cukup tinggi. Fruktosa ini adalah salah satu jenis gula alami dalam buah. Kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, fruktosa ini juga bisa berkontribusi pada peningkatan kadar asam urat dalam darah. Nah, asam urat tinggi ini adalah salah satu pemicu utama penyakit gout atau radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Buah kelima yang perlu kita cermati adalah pisang. Tapi sekali lagi, dengan catatan pisang yang sudah terlalu matang. Pisang ini kan buah sejuta umat ya. Murah, gampang didapat, praktis, dan katanya bagus buat sumber energi dan kalium. Banyak atlet atau orang yang aktif mengonsumsi pisang. Secara umum, pisang memang buah yang baik. Tapi, sama seperti mangga, tingkat kematangan pisang ini ternyata juga berpengaruh besar loh, terutama buat kesehatan sendi lansia. Jadi, ceritanya begini. Saat pisang masih agak hijau atau baru matang sempurna, kulitnya kuning cerah tanpa banyak pintik, kandungan patinya masih cukup tinggi, dan gulanya relatif lebih rendah. Tapi, seiring berjalannya waktu saat pisang semakin matang, pati tersebut akan diubah menjadi gula. Makanya, pisang yang sudah sangat matang, yang kulitnya sudah banyak bintik-bintik coklatnya, atau bahkan sudah agak menghitam, itu rasanya jadi manis banget dan teksturnya lembek. Nah, disinilah letak masalahnya. Kandungan gula yang tinggi pada pisang super matang ini, sama seperti pada buah-buahan sebelumnya, bisa memicu lonjakan gula darah. Buat lansia, apalagi yang punya diabetes atau prediabetes, ini tentu kurang baik. Lonjakan gula darah yang sering terjadi bisa memicu stres oksidatif dan peradangan sistemik dalam tubuh. Buah keenam yang masuk dalam daftar perhatian kita adalah nanas. Wah, nanas ini kan buah tropis yang segar banget ya. Apalagi kalau cuaca lagi panas. Rasanya manis asam, banyak airnya, dan sering diolah jadi jus, rujak, atau dimakan langsung. Nanas juga terkenal karena kandungan enzimnya yang unik, yaitu bromelain. Enzim bromelain ini sering disebut-sebut punya manfaat antiinflamasi dan membantu pencernaan. Tapi ternyata, ada sisi lain dari nanas dan bromelain ini, yang perlu diwaspadai oleh sebagian lansia. Jadi, meskipun bromelain punya sifat anti peradangan, pada beberapa orang, terutama yang sensitif atau jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, enzim ini justru bisa menyebabkan iritasi. Iritasi ini nggak cuma di mulut atau lidah, yang sering kita rasakan gatal setelah makan nanas, tapi juga bisa berpengaruh ke bagian tubuh lain, termasuk sendi. Ini mungkin nggak terjadi pada semua orang. Ini tapi buat lansia yang sendinya sudah rentan, potensi iritasi ini perlu dipertimbangkan. Selain bromelain, nanas juga punya sifat asam yang cukup tinggi. Keasaman ini bagi sebagian orang bisa memperburuk kondisi peradangan yang sudah ada, termasuk radang sendi. Buah terakhir dalam daftar kita hari ini adalah cherry. Cherry ini kan buah yang cantik ya, warnanya merah menggoda,
rasanya juga manis. Sering dianggap sebagai buah mewah dan banyak juga yang bilang ceri punya manfaat kesehatan. Tapi, yang perlu kita fokuskan di sini adalah ceri manis. Masalah utama pada ceri manis adalah kandungan gulanya. Meskipun ukurannya kecil, ceri manis ini paket hemat gula. Rasanya yang manis itu datang dari fruktosa dan glukosa alaminya. Kita sering makan ceri ini dalam jumlah banyak tanpa sadar. Satu mangkuk kecil ceri bisa habis sambil ngobrol atau nonton. Asupan gula berlebih dari ceri manis bisa meningkatkan peradangan sistemik. Buat lansia dengan keluhan sendi, tambahan gula ini sangat tidak diharapkan. Nyeri sendi bisa makin menjadi, kekakuan bertambah, dan kualitas hidup menurun. Nah, itu dia teman-teman. 7 jenis buah yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya oleh para lansia demi kesehatan kaki dan sendi. Buah tetap penting, tapi tidak semua buah memberikan efek yang sama, terutama jika ada masalah sendi. Pilihan yang cerdas dan terinformasi adalah kuncinya. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.